Selamat siang, berikut ini adalah sebuah video tutorial sederhana, yaitu bagaimana caranya membuat sambungan balok ini supaya dia kuat dan tidak mudah goyang dan terlepas. Dan ini biasa dipakai oleh para tukang di daerah kami di Kalimantan Utara ini, teman-teman. Jadi ujung-ujung balok ini nanti akan kita potong, kita raut sedemikian rupa supaya dia tersambung dengan baik dan terkunci dengan baik. Dan itu nanti akan kita gunakan sebuah alat bantu sederhana sebagai petunjuk atau pemandunya, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia alatnya. Kita buat dari seng supaya kita bisa menggunakannya berkali-kali. Nah, ini nanti lebarnya nih ya, lebarnya ini kita sesuaikan dengan lebar balok yang akan kita sambung, dan panjangnya terserah kita, teman-teman. Dan ini saya menggunakan panjangnya sekitar 20 atau 22 cm ya, dan lebarnya menurut lebar balok yang akan kita potong atau kita sambung, teman-teman. Dan cara mengaplikasikannya adalah seperti ini, teman-temannya. Ini kita letakkan di permukaan balok ini, kemudian nanti kita garis mengikuti bentuk seperti ini, teman-teman, mengikuti mal ini, teman-teman ya, yang sudah kita buat sedemikian rupa ini di atas balok ini, teman-teman. Oke teman-teman, begini cara menggunakan alat ini. Kita letakkan, lalu kita garis, teman-teman, seperti ini. Kita garis perlahan-lahan mengikuti pinggiran daripada kita punya mal yang kita buat dari seng ini tadi, teman-teman. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Kita garis, jangan sampai dia lari ya, teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan garis seperti ini, kemudian nanti kita akan balas lagi di sebelahnya. Caranya kita menggunakan bantuan daripada siku, teman-teman, seperti ini, supaya dia tetap presisi di sebelahnya. Nanti kita buat garis pemandu semuanya ya di tiap sudut ini, supaya nanti mempermudah kita membuat garis di sebelahnya. Lalu kita putar atau kita balik baloknya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bikin mal lagi dari sebelahnya. Nah, seperti ini dengan cara dibalik, teman-teman. Berlawanan arah seperti yang kita buat di pertama tadi. Oke, kita garis perlahan-lahan seperti ini. Jangan sampai dia lari, jangan sampai dia melenceng ya, teman-teman. Oke. Beginilah bentuk akhirnya, teman-teman. Kemudian nanti kita akan potong. Oke, kita potong dulu ya. Oke, setelah kita memotongnya menggunakan gergaji mengikuti garis pandu tadi, kemudian setelah itu nanti kita akan merapikan kita punya potongan ini menggunakan bantuan pahat, teman-teman ya. Nanti kita pahat supaya dia menjadi rapi. Nah, adapun cara memahatnya itu kita menggunakan teknik tertentu ya, teman-teman. Tidak sembarang kita memahatnya. Contohnya seperti ini. Jadi kita belah dulu mengikuti dia punya urat kayu ini, teman-teman ya. Kita buang sudut-sudut yang tidak terlalu diperlukan ya, artinya kayu-kayu yang kita abaikan atau yang ada di dalam rongga yang tidak kita pakai di dalam kita punya sambungan ini, teman-teman. Ini tujuannya supaya dia tidak pecah. Nah, ini caranya ya. Kita buang seperti ini. Ini sudut yang tidak terpakai nantinya, makanya kita bisa memahatnya dengan serampangan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita sudah memasuki di daerah mal seperti ini, di daerah garis seperti ini, kita harus memukulnya secara pelan-pelan dan hati-hati, teman-teman, supaya dia punya ujung yang nongol di bagian ujung ini tidak pecah. Nah, ini caranya seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita pukul perlahan-lahan penuh dengan kehati-hatian supaya dia
tidak pecah. Kemudian barulah kita bisa memukulnya seperti ini, mengikuti garis ini teman-teman, dengan cara dimiringkan pahatnya seperti ini supaya dia tidak pecah. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Kita pukul dari samping perlahan seperti ini. Nah, beginilah teknik cara penyambungan kayu yang biasa digunakan oleh para tukang yang ada di daerah Kalimantan Utara ini teman-teman. Mungkin di daerah lain ada teknik tertentu cara membuat sambungan, tapi kalau kami di sini para tukang yang ada di daerah Kalimantan Utara ini, cara yang paling familiar atau yang sudah kami gunakan turun-temurun dari dulu, yaitu caranya seperti ini. Jadi dia tuh sifatnya mengunci nanti teman-temannya, ketika ditemukan, dipertemukan, dipersatukan, dia nanti menggigit. Nah, supaya dia lebih kuat, nanti di sini dibor. Nah, jadi dibor, nanti kita ikat dengan menggunakan baut yang ukuran sedang aja ya, jangan yang terlalu besar, karena menyesuaikan dengan bentuk daripada atau besar daripada balok yang kita gunakan ini. Nanti kalau dia punya baut terlalu besar, nanti kemungkinan dia nanti bisa pecah karena baloknya ini kecil. Oke teman-teman, kita buat lagi garis bantu seperti ini, kemudian kita pukul. Ini fungsinya supaya dia tetap presisi ya, makanya kita tetap menggunakan garis bantu seperti ini. Walaupun sebenarnya bisa kita tebak-tebak, tapi kita tidak boleh menebaknya, karena nanti yang di sebelah itu dia menggunakan garis juga. Jadi nanti dia sama-sama ketemunya, jadi saling menggigit nantinya. Kemudian nanti kita kunci menggunakan baut. Nah, kalau zaman dulu itu di sekitar tahun 80-an, nah teknik penyambungan seperti ini biasa memang digunakan, tapi untuk menguncinya biasa orang-orang di sini cukup menggunakan paku teman-teman. Nah, jika menggunakan paku itu hanya berlaku untuk kayu-kayu tertentu, misalnya kayu meranti teman-teman ya, balok meranti itu bisa menggunakan penguncinya adalah paku. Dipaku tembus ke sebelah, kemudian dibengkokkan, atau paku yang berukuran lebih panjang daripada lebar balok ini teman-teman, kemudian dipaku tembus lalu dibengkokkan dan terkuncilah sambungan ini dengan baik. Nah, tapi jika menggunakan kayu balok seperti kayu keras, kelas-kelas seperti bengkirai atau ulin, itu ketika dipaku itu pasti pecah teman-teman ya, itu pasti pecah dia punya ujung. Nah, untunglah sekarang ini kita punya banyak mesin-mesin modern, alat-alat bantu pertukangan modern. Jadi kita tidak perlu bersusah payah lagi menyatukan mengunci sambungan ini menggunakan paku. Cukup kita bor, kemudian kita kunci menggunakan baut sesuai dengan kebutuhannya yang kita perlukan untuk menyambung atau melengketkan, menyatukan kedua ujung daripada balok ini. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman, seperti ini. Ketika dia sudah dilengketkan seperti ini, kemudian nanti bisa kita bor lalu kita kunci dengan menggunakan baut. Oke, beginilah hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.